Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan Kak. Sudah Lihat, Pak. Sudah ya. Nah, ini kita lihat yang halaman lanjut ya. Itu suara apa ya? Coba kalian juga buka ya. Dibuka yang bab balok komposit yang dari Pak Mulyono. Baik, Pak. Saya mau bahas yang lanjutan yang kemarin. Ini sudah ya. Nah, ini kita kan kemarin latihan mengenai kalau sumbu netral plastis berada pada beton, kemudian PR-nya sumbu netral plastis yang pada baja. PR-nya udah dikumpul semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, email. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, kemudian di sini ada yang disebut dengan balok komposit parsial. Itu maksudnya apa? Ya, di sini ya untuk diskusi ini diasumsikan bahwa kita perlu menentukan profil baja dengan kekuatan rencana 450 feet cube jika dibuat komposit dengan plat beton. Selanjutnya diasumsikan juga bahwa jika kita memilih penampang dari manual AISJ LRFD dapat MU sebesar ini ya. Nah, Bapak maaf. jadi kalau komposit ya. Pak, screen-nya masih Halo? file, Pak. Pak, maaf, Gimana? screen-nya yang mana? Di screen-nya Screen-nya masih mati. membuka file. Belum ada Masa? screen-nya, Pak. Iya, Halo? iya, Pak. Sekarang? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Pak. Di Sudah, buatkan share. Tadi, ya, Ya. sudah, Pak. Coba lihat di halaman 30. Udah terlihat? Sudah, Pak. Ini ya dibaca mengenai balok komposit parsial ya. Kemudian ini kekuatan shear connector ya. Nah, kemudian stud shear connector ini rumusnya ini ya. Kemudian ini adalah sambungan geser stud kekuatan geser nominal QN untuk tiap paku ya atau shear connector ya. Ini adalah angkanya, ini adalah diameter pakunya setengah 5/8, 3/4 dan 7/8. Kalau untuk beton ringan ya, kalau pada beton normal adalah ini ya, untuk ukuran setengah 5/8, 3/4 dan 7/8. Kemudian ini untuk kuat tekan beton karakteristiknya adalah 3 KSI, 3,5, 4, 4,5 dan 5. Panjang stud minimumnya ini ya, mulai dari 2 ya sampai 3,5. Di sini tergambarnya. Oke. Tabel 13 diambil dari tabel 513 manual AISC. Ngomong-ngomong udah pada punya belum manual AISC-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Waduh. Coba saya share ya, balik ke WA ya. Iya, Pak.
Gimana ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, itu udah saya kirim ke grup WA ya. Iya, Cuman filenya gede, kayaknya agak lama itu ya. Baik, Pak. Ini tabel 513 manual AISC, coba saya buka ya. Tabel 13 manual AISC. Kalau new sharing gimana ya? Saya stop dulu. Nah ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan? Sudah, Pak. Nah ini Terlihat. berdasarkan manual ya. Di sini ada dimensi dan properti sini ya. Itu ada yang bab 2-nya general design consideration ya. Kemudian ada kalau ngedesain flexible member, jadi kalau balok-balok kita kan orang mengalami lendutan tuh ya. Nah makanya di sini banyak dari sini. Kemudian juga kalau desain tension member dan desain compression member gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini misalkan tadi tabel berapa 5 ya? Di balok komposit tadi tabel 5 ya. Iya, Pak. Kalau kita perhatikan di sini ya. Nah ini contohnya nih ya, untuk menghitung tabel 32 untuk bentuk wide flank ya, WF ya. Di sini di mana ada berbagai macam baja, ukuran baja ada WF 36, 652, 40, 593 dan seterusnya. Di sini ada FY-nya, tegangan lelehnya 50 ya.
Kemudian ini mencari section modulusnya ya, JET-X-nya ya. Nah ini JET-X-nya adalah ini ada ya. Kemudian mencari kalau yang ini, yang hijau ini adalah untuk allowable stress design, yang biru adalah untuk load range factor design ya. Dimana di sini udah ada nih ya WF, misalkan WF 36 kali 652, kalau menurut ASD itu 7260, kalau menurut AFD itu 10.900 dan seterusnya ya. Nah kalau di sini ada apa namanya LP, LR dan LF dan IX ya. Kemudian ini ada gaya shear-nya ya, shear ultimate-nya sama moment ultimate-nya. Kemudian di bawahnya ini ada ininya ya. Di sini ya, ini faktornya kalau ASD itu diambil apa sih namanya? Omega B-nya faktor ke safety faktornya 1,67, omega X-nya 1,5, kalau LRFD theta B-nya adalah 0,9 dan theta apa itu bawahnya nggak kebaca saya, theta Y adalah 1,0. Nah, ini ada banyak ya untuk beberapa ukuran WF, daftar JET-X dan daftar momen resistannya ya, momen nominalnya. Kemudian ini ada daftar momen inersia untuk semua WF ya. Ada momen inersia itu ada IX, ada IY, ya kan? Ya, ada IX dan ada IY-nya tergantung termasuk untuk semua ukuran WF. Ya, tabel 33. Kemudian tabel 34 ya. Ini adalah tadi kan JET-X ya, yang awal tuh JET-X ya, section modulus arah X. Sekarang ini ada section modulus arah Y. Ini JET-Y ya, section modulus arah Y. Ini sama ya daftarnya, berbagai macam ukuran WF ya. Kemudian sama ini, kemudian ada momen inersia arah Y ya. Ini juga ini ada daftarnya ya, daftar WF-nya dan daftar momen inersianya udah dapat ya. Kemudian nah ini maksimum total uniform load ya. Jadi untuk berbagai WF ya dengan FY 50 maksimum total uniform load ya. Kalau yang ini ya W misalkan W 44 kali 17. Kalau RRFD itu maksimumnya adalah 2720 kips ya. Kalau ASD itu adalah 1810 kips. Kemudian ya dan seterusnya ya. Ini ada daftarnya ya. Nah, ini di sini adalah 17, 18, 19, 20, 21 ini adalah panjang baloknya ya. Dari tumpuan ke tumpuan atau span-nya. Oke, kalau yang ini adalah W44, ini kali 335, kali 290, kali 292, kali 2230 gitu ya. Ini juga sama ya. Ini yang panjang span-nya. Terus ini maksimum total uniform load untuk W40 ya, 40 kali berapa gitu ya. Ini span-nya, nah ini secara ASD dan AFD. Begitu. Kemudian sama ini ya. Maksimum total uniform load yang diizinkan ya. Kemudian nanti kita lihat lagi tabel yang lain. Ini masih total uniform load, maksimum total uniform load untuk berbagai WF ya. Apalagi nih, masih ya.
Oh, banyak ya. Kayak ini yang ya. Masih ya. Nah, ini adalah total maksimum uniform load untuk di sini miscellaneous channel atau UNP ya, kita bawa sebutnya di sini UNP. Kayak untuk bentuknya kayak C gini ya, miscellaneous channel ya, MC ya. Ini ya sama ya, MC 10 kali 25, 22, 8,4, 6,5 dan seterusnya ya. Ini adalah span length-nya yang kolom pertama ini ya. Nah, ini untuk chain MC8 dan MC7, kemudian yang MC7, MC8 ya. Ini kalau ini FY-nya berbagai, kalau yang tadi kan 30-50 KSI semua FY-nya, kalau ini ada yang 36 KSI nih kalau untuk ini. Kalau yang untuk channel ya, ini 36 KSI. Oke. Kemudian di sini ada load dari kekuatan lendutan ya, dengan yang panjang tanpa di brace, unbraced length ya. Di sini ada available moment versus unbraced length ya. Ini adalah kekuatan nominalnya ya, kekuatan nominalnya atau delta MN-nya secara LRFD. Di sini ada unbraced length ya, misalkan tidak ada tumpuan. Nah, misalkan tidak ada tumpuan, ini ada 4, 10, 20 gitu ya, ini X. Kemudian ininya kekuatan nominalnya, momennya ini adalah untuk berbagai W shape ya, bentuk WF. Ini ada WF berapa nih? WF 40 ini, WF 35 gitu ya. Dan di sini adalah momen nominalnya. Momen nominalnya atau kapasitas resistennya ya. Ini tabelnya, ini tabel untuk WF yang lainnya, ini berbagai macam WF, itu ada grafiknya ya. Tapi ini grafiknya menghubungkan antara panjang dari tumpuan ke tumpuan atau unbraced length terhadap kapasitas momen nominalnya. Ini lanjut ya, ini berbagai WF ya. Kalian harus menguasai ini, jadi sebetulnya kalau dengan ini nggak usah ngitung ya, tinggal dilihat di tabel dapat ya delta MM-nya. Nanti mungkin ujiannya soalnya itu kalau kita menghitung pakai manual, pakai tangan, dan kalau kita menghitung pakai tabel. Nah, itu isinya harusnya sama ya. Nah, ini ya momen momen kapasitas terhadap unbraced length-nya untuk berbagai WF ya. Weight shape. Kemudian mana lagi, sama ini tabel 310 ya. Terus ini adalah flexural strength ya dalam pit keep untuk FY yang 46 KSI, tapi ini bentuknya yang hollow ya. Ini tadi channels ya, C, kalau ini hollow ya. Hollow ini ada ya, ada terhadap X aksis maupun Y aksisnya ya, kekuatan flexural strength-nya ya. Artinya apa? Momen lendutannya ya, kuatnya ya. Ini berbagai hollow ya, hollow struktural. Kemudian ini adalah hollow yang square. Kalau ini hollownya hollow yang persegi panjang, ini hollow yang segi 4. Ini untuk hollow yang bulat. Ya. Hollow yang bulat. Kemudian ini untuk pipa ya. Flexural strength untuk pipa ya. Ini dengan FY-nya macam-macam, ada 35, ada. Nah, ini ada available shear stress. Tegangan lintang ya. Di sini antara H per H terhadap H per TW ya, tebal web. Nah, ini sih jarang dipakai. Ya.
Kemudian ini raise pattern floor plate deflection control. Ini deflection dari ini namanya apa sih, plat bordes ya kalau kita ngomong ya. Plat bordes. Nah, ini ada tabelnya ya, di sini ada momen inersianya. Di sini ada beratnya berapa ya, tebalnya berapa, terus panjang plat bordesnya berapa gitu ya. Di sini adalah deflection controlnya ya, maksimum deflectionnya. Ini tabel maksimum deflection ya. Ini sama ya. Nah, ini adalah kekuatan strength dalam lentur ya, flexor ya, untuk IWF, bukan double E, bukan WF, tapi ini Habim ya, Habim atau IWF ya, Habim ini sama seperti tadi ya. Di sini ada ininya. Kalau W misalkan W 240 297 ya, kekuatan nominalnya terhadap flexor atau lentur adalah 4990 kalau RAPD ya. Ini adalah netral aksisnya di mana ya? Plastik netral aksisnya, kemudian ada YA1 dan ada sigma QN, ada Y2 ya. Ini ada 2, 2,5, 3 dan 3,5 ya. Ini adalah sigma QN, ini adalah kekuatan shear konektornya, kekuatan apa namanya, kekuatan gaya gesernya ya. Lihat keterangannya di sini, Y1 adalah distance jarak dari atas baja dari balok ya terhadap plastik netral aksis, sementara Y2 adalah jarak dari permukaan atas baja terhadap konkrit flank frost ya, posisi gaya pada konkrit, pada beton ya. Lihat figur 33C for PN allocation ya. Figurnya di mana? Nanti ada figurnya di sini ya. Kemudian ini adalah sama ya untuk berbagai WF yang lain ya. Kemudian ini juga sama. Ini juga sama, cuma di sini adalah tabel Y2-nya ya. Ini keterangannya. Kalian sampai udah itu belum? Udah ke download belum? Halo? Belum, Pak. Udah ke download belum? Hah? Belum, Pak. Lama, Pak. Belum? Oh, di saya udah tuh. Udah kekirim? Coba cek. Udah ke Coba cek dulu. lama downloadnya. Sudah, Pak. Udah ya? Udah kekirim ya? Sudah, Pak. Ya, nanti dibaca ya. Kemudian kita balik lagi ke ini ya, ke yang itu ya. Ini kalau sharing dua dokumen nggak bisa ya? Harus satu-satu ya? Iya, harus satu, Pak. Jadi stop sharing dulu ya? Iya, Pak. Oke, saya balik stop dulu, balik lagi ke teori yang tadi ya. Jadi yang tadi mana yang balok komposit? Yang mana ya? Ya kelihatan ya. Yang ini. Ya, balik lagi ke halaman berapa tadi? 30 ya. Nah, yang ini ya, tadi yang mana ya? Ini ya. Jadi kalian mesti lihat ya, kalau di sini disebut apa
manual AISC, LRFD gitu ya. Bisa dilihat di sana ya. Keterangan ini bisa dilihat di manual yang tadi. Terus misalkan ini ada mana nih? Ini juga ya peraturan LRFD gitu ya. Ini ada semua di sana yang tadi ya. Kemudian rumus ini nih, LRFD persamaan 15:1 bisa dilihat juga di sana. Kemudian sambungan geser stud, kekuatan geser nominal QL itu tadi ya, yang tadi saya sebutin kan. Ya. Ini ada beton ringan sama beton normal, itu tadi bisa lihat di manual tadi yang bab 3 ya. Ini ada semua di situ. Kemudian ini juga ya LRFD 15.4 ini ada di sana, ini rumusnya ya. Ini kekuatan satu shear connector tuh rumusnya ini ya. Shear connector tadi ada macam-macam ya, ada yang stud, ada yang kanal ya, ada macam-macam ya. Kalau ini yang disebut dengan yang stud. Persyaratan selimut ini dibaca ya, persyaratan selimut beton itu artinya di atas bondek atau pomdek itu berapa senti minimal betonnya, kalau nggak salah 5 senti atau 2 inci ya. Nah ini kapasitas momen dari penampang komposit. Nah kalau yang kompak itu H per TW harus ini ya, kalau non kompak harus ini ya. Ini LRFD 13.2 ya, dilihat aja di sana ya. Kemudian ini semua dia mengacu kepada manual yang tadi ya. Nah ini contoh soal di mana subundatal aksisnya di beton ya. Kemudian ada juga yang subundatal aksisnya di bajanya ya. Ini. Oke, ini sama seperti yang di PR-kan sama saya ya. Terus kalau pada web balok baja sebetulnya sama dengan yang di flange-nya baja ya. Caranya. Nah ini adalah dari tabel yang tadi ya, dari manual tadi. Jadi untuk mengikat dimensi ini ada di tabel manual tadi yang di bab 2 kalau nggak salah atau bab 3. Ya. Kemudian defleksi itu di sini ada rumusnya ya. Defleksi minimum ini di mana jauh? Bracing lateral. Nah ini perkiraan berat balok ya, entah itu balok WF atau apa, ini perkiraannya, ini rumusnya ya. Nah ini ada batas bawah momen inersia, ini tabel 5.15 ya, dari RAPFD, dari manual 5.15, ini bisa dilihat di tabel 5.15, nah, itu ada dapat perkiraan bawah momen inersia, ya ininya nih ya, momen inersia itu rumusnya ini ya. Oke, ini dibaca ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti di grup ya. Karena saya jam 12 mau ada meeting jurusan dan saya harus mempersiapkan untuk presentasi. Ini dibaca ya sampai mengerti ya. Kalau tabelnya tadi udah saya kasih dari AISC manualnya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Halo, Assalamualaikum. Ini ada menentukan jumlah shear connector ya, ada memilih profil, ya ini harus bisa semua ya. Ini ada contoh-contohnya, dibaca aja. Terus mengecek kekuatan profilnya ya, sebelum beton mengeras artinya kondisi awal, terus setelah beban layan sebelum beton mengeras, kemudian setelah beton mengeras defleksinya berapa, ini ya. Kemudian mengecek gesernya, kemudian memilih profilnya untuk jika tidak ada aksi komposit dan seterusnya. Nah ini penampang komposit menerus. Penampang komposit menerus itu kalau momennya momen positif ya. Nah ini peraturannya lain ya, kalau
Kalau pada momen positif ya, ini misalkan sumber netral aksisnya, maka yang dipertimbangkan adalah beton yang mengalami tekan saja atau bagian bawah saja, sehingga di bagian atas betonnya tidak dipertimbangkan. Jadi di atas itu hanya dipertimbangkan di tulangan ini aja, tulangan wadah beton dengan section dari bajanya ini ya, potongan baja yang di atas netral aksis. Ya, ini juga dibaca ya. Tabel-tabel sudah saya kasih supaya lebih mengerti sambil melihat tabelnya ya. Jadi 0,9 itu dari mana gitu ya, 0,85 dari mana ya. Kemudian rumus-rumus ini dari mana, itu ada semua di sana ya. Ini ada contoh soal ya, silakan dibaca ya. Nah ini yang tadi saya sebut bahwa hanya bagian beton bagian bawah saja yang mengalami tekan saja yang dipertimbangkan, yang mengalami tarik tidak dipertimbangkan betonnya. Kenapa? Karena memang beton tidak bagus untuk menahan tarik ya, tapi dia bagus untuk menahan tekan. Oke, ini ada kumpulan soal ya, coba dibuat nih nomor 11 ya, mirip dengan yang kemarin. Bisa dicatat nggak? Halo? Iya, Pak. Halo? Halo, Ya, dicatat ya, 1-1. Kemudian 1-12. Nah, terus yang 1-13 nih memakai tabel ya. Memakai tabel RRFD ya. Nomor jadi gini aja, soalnya jangan ini 1-2 aja. Soalnya nomor 1-2 ya. Soalnya nomor 1-2 dihitung secara manual, kemudian dihitung ulang dengan pakai tabel di nomor 1-13, yaitu ulangi soal 1-2 dengan menggunakan tabel RRFD ya. Kemudian ini ya PR 1-14 ya dikerjain. Jadi tadi 1-2, kemudian 1-13 dan 1-16 ya. 1-16. Ini adalah yang memakai deck ya. Ya, itu dulu ya. Untuk PR-nya dikumpulkan minggu depan. Kalau ada pertanyaan bisa nanya di grup nanti ke saya ya. Atau di Japri. Baik, Pak. Oke, untuk sementara sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.